Mari kita mulai. Kita akan mulai doa fajar pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Sepanjang malam Kau sudah menyertai kami, Tuhan. Sehingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Sehingga pagi yang indah ini, Tuhan, dalam kami dengan tubuh yang sehat, kami mau memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memperlengkapi setiap kami dengan kelengkapan kuasa senjata ilahi, supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kami tetap berdiri sesudah kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju cirakan keadilan. Kaki kami berkasutan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami pergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan menjadi pakar tembok berapi di sekeliling kehidupan kami. Tuhan, Kau sudah melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat pagi yang indah ini, kami sungguh bangga dan bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, Engkau sudah memberikan hati kami yang baru, hati yang taat, dan selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam pagi yang indah ini kami mengerti maksud dan pikiran-Mu Tuhan, mengerti hati-Mu, mengerti setiap rancangan-rancangan-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam pagi ini Engkau mengurapi setiap kami yang mengikuti doa live streaming doa fajar ini Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu pagi ini sudah memberi kekuatan kepada kami, urapan-Mu yang memampukan kami, urapan-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kuasa lawatan-Mu, mujizat-Mu itu turun atas setiap kami. Terima kasih, kami serahkan doa fajar ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau beracara dari awal pertengahan pada semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi pemimpin pujian, urapi yang berdoa syafaat, urapi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap kami yang mengikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajari kami untuk berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Buat semua kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling kami. Tenggelamkan jiwa kami untuk tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, tak tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, tak tenggelamkan
dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati itu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Haleluya, biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling rumah kami, memenuhi kota kami, memenuhi bangsa kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Ajaib kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya.
Engkau perbuat, sehingga jiwa kami Tuhan, jiwa kami benar-benar menyadarinya bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menunjungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyanyian ciara. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kaki kami goyang. Menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa perlindungan-Mu sudah terjadi kepada seluruh kami umat-Mu. Terjadi dalam kota kami, bangsa kami, gereja kami tetap dalam lindungan Allah. Bila kami percaya kepada Tuhan Yesus, bila kami bertobat, maka Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami, Tuhan sudah selamatkan. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji-muji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji-muji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya
dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kami nyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat kami akan umumkan, dan kebesaranmu hendak kami ceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu kami akan masyurkan, dan tentang keadilanmu kami akan bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji-muji Engkau. Kami akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menanti-nantikan Engkau, dan Engkau pun memberi kami makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak kami minta tolong dan menyelamatkan kami. Tuhan menjagai semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami umat-Mu sudah memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu yang dahsyat terjadi, kuasa-Mu yang sempurna terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan roh ketajaman kewahyuan yang baru. Lebih buka mata hati umat-Mu Tuhan, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nasihati kami, tegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Keluaran 6 saudara. Saya coba bacakan buat saudara di dalam kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga era orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku yang
aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukum yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakan kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yokin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gersom, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gersom, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Ishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram menurut Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Izhar, Korah, Nefek, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eliezer anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan dari putih menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Nah, coba saudara simak, saudara perhatikan di dalam kitab Keluaran ini, bahwa penting saudara untuk kita mempelajari bahwa kitab Keluaran ini kitab yang luar biasa, saudara, di mana
Kita tahu semua bahwa bangsa Israel ini menantikan satu penolong yang bisa menolong dalam hidupnya. Kita tahu, saudara, di zaman namanya Yusuf, mereka enak, saudara, tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami namanya kelaparan, tidak mengalami namanya tindasan, tidak mengalami namanya kerja paksa ataupun kerja rodi, saudara. Tetapi ketika Yusuf sudah mati, ganti namanya Fir'aun yang tidak mengenal kepribadian Yusuf, disitulah satu yang dia alami, bangsa Israel mengalami tindasan yang begitu tidak mengenakan, saudara. Bahkan begitu lama ditindas, saudara. Wah, saya bisa bayangkan, saudara, bahwa penindasan itu betul-betul membuat bangsa Israel itu hilang namanya pengharapan. Betul ya? Kalau orang ditindas begitu lama, saudara, dia sudah teriak, dia sudah minta tolong, tapi tidak pernah ada satu jawaban dalam hidupnya. Kalau saudara cek baik-baik, bangsa Israel itu teriak begitu lama, saudara. Tetapi ada waktu, saudara. Memang berbeda, waktu kita itu berbeda dengan waktu Tuhan, betul ya? Tetapi kalau saudara baca baik-baik, Tuhan itu selalu memberikan namanya solusi. Tuhan itu selalu mengutus hamba-hambanya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara cek baik-baik. Coba saudara buka di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-8 atau 9. Coba saudara cek Keluaran 6 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan apa? Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Nah, kita tahu, saya bisa pahami, saudara, orang yang menjadi budak, orang yang dijajah itu tidaklah mengenakan. Karena di waktu itu kondisinya betul-betul sangat berat. Wajar memang mereka itu putus asa. Wajar mereka itu sudah tidak ada pengharapan. Tetapi kalau dia ingat dari generasi ke generasi bahwa Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan. Sampai Tuhan berkata, akulah Tuhan. Itu berapa kali loh, saudara, di dalam kitab Keluaran ini, saudara. Betul ya? Coba, saya bisa pahami mungkin hari-hari ini saudara mengalami satu masalah tekanan yang berat. Pernah nggak saudara berpikir dalam hidup saudara ketika orang lain saja ditolong, kenapa kita tidak ditolong? Betul ya? Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Cuman satu, kondisinya hari-hari ini, saudara percaya apa tidak? Betul ya? Bangsa Israel ini sempat nggak percaya gimana yang diutus Musa. Musa sendiri menghadapi Sikon, kondisi waktu itu tidaklah mudah. Orang Musa itu tidak pandai bicara. Orang lidahnya itu petah, 2 kali dikatakan seperti itu. Bagaimana orang lain mau mendengar? Israel saja tidak mau mendengar, apalagi Fir'aun. Tetapi ingat, saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita. Tuhan itu Tuhan yang bisa merubah situasi. Tuhan itu Tuhan yang mau merubah satu konsep pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Betul ya? Tuhan itu mau menyatakan apa yang ada di dalam dirinya, saudara. Loh, saya bisa cerita begini karena saya mengalami satu hal yang berbeda tentang namanya sebuah kekristenan, tentang namanya pertemuan pribadi. Itu akan merubah orang, saudara. Orang tanpa mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia tidak akan percaya. Benaran, saudara? Nggak akan pernah engkau percaya apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Makanya penting sekali, saya cuma mengajarkan begini. Kita belajar baik. Betul, kita dalami firman itu baik.
Tapi jangan bisa kita ini berteori saja, saudara. Tetapi betul-betul mengalami sehingga engkau itu punya dasar yang baik. Orang belajar itu bisa murtad, saudara. Saya kasih tahu loh, saudara. Jangankan S1, S2, S3, saudara. Mau S7 pun kalau orang itu tidak mengalami pertemuan pribadi, tidak betul-betul mengalami kasih Tuhan, saudara. Wah, pinter berteori tapi nggak mau diajari, saudara. Loh, saya lagi kemarin kami juga sharing, saudara, sama beberapa teman. Ya itulah karena punya konsep pandangan berbeda. Kalau saya pribadi loh, saya lebih suka datang ke rumah Tuhan, saudara, daripada ibadah di rumah. Ini saya saya pribadi loh, saudara. Memang Alkitab katakan kita bisa beribadah di mana saja. Tetapi kita kalau datang ke rumah Tuhan itu benar-benar kita ini konsen, saudara. Di rumah itu beneran nggak konsen, saudara. Betul. Ya kita nggak ngerti, saudara. Ibadah sambil makan, ibadah ada telepon, ibadah ada anak-anak yang teriak dan lain sebagainya, gangguan dan lain sebagainya. Coba saudara cek baik-baik, ketika bangsa Israel ini diajak keluar, tujuannya satu toh, saudara. Beribadah kepada Tuhan. Sampai Tuhan itu berikan satu gambaran, yaitu kemah pertemuan loh, saudara. Di mana umat Tuhan berkumpul. Betul ya? Di zaman namanya Musa, di zaman namanya Salomo juga ada, di zaman namanya Yesus ada bait namanya bait Allah. Loh, kita harus pahami, saudara. Orang nggak mau mengenal pribadi Tuhan ya rugi, saudara. Tidak salah sampai sekarang tetap kerja paksa, tetap menderita, tetap putus asa. Padahal saya percaya bahwa Tuhan itu mengutus satu hamba-hambanya, saudara, untuk menguatkan kita, untuk memberikan satu jalan keluar. Yaitu kalau kita ini mendengar, cuma satu, saudara. Anda mau mendengar atau tidak, itu urusan saudara. Betul. Yang rugi, yang untung itu saudara. Orang itu kalau mendengar, apalagi maaf saudara, yang memang Tuhan itu bicara, loh, orang itu akan mendapat solusi, saudara. Coba kalau andai kata bangsa Israel ini tidak mendengarkan Musa, apakah dia bisa menikmati tanah Kanaan? Gak bisa, saudara. Nah, kita hari-hari ini harus belajar bahwa ketika kita ini mendengar suara Tuhan, ketika kita ini mendengar seorang hamba Tuhan yang menyampaikan satu apa yang menjadi perintah Tuhan, lakukan saja. Saya lihat Tuhan kita itu Tuhan yang komitmen, saudara. Betul ya? Bukan Tuhan yang tidak komitmen, saudara. Coba saudara perhatikan di ayat yang ketiga, saudara. Di Android saya di ayat yang ketiga. Mungkin kalau di Alkitab saudara di ayat yang keempat. Coba saudara perhatikan di dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ke-3. Ya. Ayat yang ke-3. Sebelum itu ke-7 dulu, saudara. 7, maaf, saudara. Ayat yang ke-7. Kita mundur satu ayat dari ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Dan aku akan membawa kamu ke negeri apa? Ke negeri yang dengan sumpah telah kuberikan. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, kita tahu, saudara, bahwa tujuan Tuhan itu untuk memberikan kita satu hal yang terbaik, karena Tuhan itu mengingat sebuah namanya perjanjian, saudara. Covenant, saudara. Nah, Tuhan itu Tuhan yang memberikan janji-janji yang pasti, saudara. Kalau kita lihat akhir dari perjalanan bangsa Israel itu, dia menikmati nggak, saudara, tanah Kanaan? Menikmati, saudara. Tapi memang ada yang sebagian mati di padang gurun.
Kenapa mereka tidak menikmati? Itu keputusannya mereka, saudara. Tetapi yang saya lihat bahwa bangsa Israel itu menikmati tanah perjanjian, yaitu namanya Kaleb dan Yosua dan orang-orang yang generasi berikutnya itu dinikmati, saudara. Menikmati, saudara. Bahwa janji Tuhan itu betul-betul digenapi, saudara. Betul ya? Kalau saudara cek baik-baik bahwa hanya beberapa orang saja yang menikmati, tetapi sudah menikmati, saudara. Karena dia berjanji kok, saudara. Tuhan itu janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Nah, kita harus bangga hari-hari ini, saudara, dalam hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Cuman satu syaratnya, saudara. Apakah kita mengikat perjanjian juga sama Tuhan, saudara? Karena perjanjian itu harus komitmen, saudara. Betul ya? Harus tidak boleh dilanggar. Ada satu perjanjian, kalau kita lihat, cek baik-baik, ketika orang itu melanggar, orang itu harus kena namanya sanksi. Betul ya? Saudara kalau pernah namanya akad, namanya perjanjian, apapun itu, saudara, biasanya antara namanya pihak satu dan pihak kedua itu harus ada namanya aturan. Betul ya? Ada hak dan kewajiban. Kalau dia itu menuntut hak saja, nggak bisa, saudara. Harus ada kewajiban. Orang sekarang itu minta haknya, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Lucu toh, saudara? Banyak orang itu menuntut hak hari-hari ini. Menuntut gaji besar. Menuntut namanya berkat yang besar. Tapi kewajibannya nggak ada. Betul ya? Loh, konsekuensinya harus sesuai, saudara. Saya wajar melihat namanya Kaleb dan Yosua. Kewajibannya dia jalankan. Dia dengarkan namanya Musa untuk namanya menyelidiki tanah Kanaan. Betul ya? Saudara coba lihat kewajiban-kewajiban namanya Kaleb sama Yosua ketika berperang. Dia turun tangan, saudara, betul ya. Ada tugas-tugas sendiri. Nah, saya kadang-kadang heran sama orang Kristen hari-hari ini. Mintanya hak tanah perjanjian, tapi kewajibannya tidak mau dia lakukan. Kan lucu, saudara, betul ya. Saya kasih tahu, di mana ada kewajiban, di mana kita mengerjakan kewajiban, di situ pasti ada hak kita, saudara. Betul ya? Kalau saudara baca Alkitab, nggak mungkin Tuhan itu tidak memberikan haknya kepada kita kalau kita ini mau melakukan kewajiban. Itu selalu namanya siklusnya seperti gitu, saudara. Tuhan itu Tuhan yang bukan kita ini mendidik kita itu yang yang manja, saudara. Enggak. Tapi betul-betul yang membuat kita itu dewasa, saudara. Kalau anak-anak tidak mengerti namanya kewajiban, pokoknya mintanya yang terbaik. Nggak kerja terbaik pokoknya. Ini repot, saudara. Kita ini diajarkan dewasa, saudara. Betul ya? Saudara cek, namanya bangsa Israel ini diajarkan untuk dewasa, saudara. Betul ya? Padahal sudah dipimpin namanya Tuhan sendiri, saudara. Tapi nggak dewasa-dewasa kok, saudara. Dipimpin Tuhan loh, saudara. Tiang awan, tiang api, orang apa, saudara? 10 tulah, saudara. Itu menakutkan, saudara. Tapi masih tidak bisa namanya merubah konsepnya, saudara. Kenapa saya bilang tidak bisa merubah konsepnya? Karena nggak mendengar baik-baik, saudara. Tapi kalau orang itu mendengar baik-baik, dia percaya dalam hatinya, dia akan mengikuti apa segala yang Tuhan perintahkan. Mudah kok, saudara. Hidup itu cuma turut aja. Hidup itu cuma taat saja, maka engkau akan melihat namanya tanah Kanaan. Betul ya? Kenapa mereka tidak melihat tanah Kanaan cuma muter saja 40 tahun? Kalau saudara cek baca kitab Keluaran atau Ulangan, untuk merendahkan hati mereka. Karena maaf, saudara,
mental, kadang-kadang mental kita ini, aduh, betul-betul mentalnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Bukan menurut kita, saudara. Nah, hal yang kedua, saudara, coba saudara perhatikan di ayat yang ke-5. Kita mundur lagi. Ayat yang ke-5, betul. Dikatakan begini, sebab itu katakanlah kepada orang Mesir, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari tanah perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukum-hukum yang berat. Betul ya? Dikatakan bahwa Tuhan itu akan membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dengan hukum-hukum yang berat. Nah, saya kasih gambaran begini, saudara. Ketika bangsa Israel itu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, coba saudara cek. Memang di Mesir itu makanan berlimpah. Betul ya? Mereka kerja paksa, tapi betul-betul, maaf saudara, di waktu itu ketika dalam perjalanan di padang gurun itu mereka kan sempat mengomel, saudara. Mengapa Musa mengutus kami supaya kami ini mati di padang gurun? Bahkan Musa sendiri mau dilempari batu, saudara. Di Mesir kan kami lebih enak, banyak makanan dan lain sebagainya. Loh maaf saudara, kadang-kadang bangsa Israel ini tidak paham, saudara, arti dari kata sebuah kebebasan. Saya tanya sama saudara, kira-kira orang yang memang di Mesir pada waktu itu makanannya enak, beda dengan namanya di padang gurun, cuma namanya mana dan burung puyuh, betul ya? Hari-hari mana dan lain sebagainya. Coba kita cek baik-baik. Orang ditindas itu enak nggak? Walaupun makanannya enak, saudara. Nggak enak, saudara. Betul ya? Beda loh, saudara. Orang itu sama begini, saudara. Ibaratnya, tapi beda ya kalau di penjara. Di penjara itu memang sudah makanan yang nggak enak, menderita. Ini beda, saudara. Mesir memang waktu itu makanannya memang ya enak-enak karena namanya juga ada namanya apa orang itu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, dia punya apa namanya itu ya, rempah-rempahnya juga beda, betul ya, orang lebih kerasan di sana, betul ya. Tetapi namanya orang itu kerja paksa terus diperbudak itu nggak enak, saudara. Saya itu memilih dalam hidup begini, saudara. Orang pernah berkata begini, Pak An, lebih baik saya ini makan apa adanya, biasa-biasa, tetapi saya tidak terikat. Saya kepingin bebas, seperti kayak burung, betul ya? Loh, kita ini lebih enak loh, saudara, sebenarnya, kalau kita ini bebas. Tapi memang mentalnya bangsa Israel ini betul-betul payah, saudara. Sudah dijanjikan sebuah kebebasan, dijanjikan namanya tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu Alkitab katakan bukan cuma Kanaan loh, saudara. Dua kata yang menarik di tanah Kanaan itu luar biasa. Berlimpah susu dan madu. Saudara harus catat. Bukan hanya pembebasan saja, tetapi menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi ya bangsa Israel masih juga, maaf saudara, menganggap Mesir itu satu bagian dari masa lalu yang menyenangkan. Ini repot, saudara, betul ya? Saya nggak mau hidup saya itu masuk di dalam namanya sebuah perbudakan. Nah, kita pun juga harus belajar hari-hari ini bahwa bebas itu adalah segala-galanya, saudara. Ketika kita ini lepas dari kuk itu loh, saudara, betul ya? Tujuannya satu, saudara. Tuhan itu melepaskan kuk-kuk ini loh, saudara.
Nah, kalau hari ini saudara punya beban yang berat, punya beban yang betul-betul membuat saudara masuk dalam namanya perbudakan, Tuhan punya satu jalan dalam hidup ini untuk membebaskan kita, yaitu cuman mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, tetap mengikuti apa yang menjadi rule Tuhan. Loh, saya kalau bisa saksi saudara dalam hidup ini betul-betul nyata. Saya datang ke Jombang, aduh betul-betul berat saudara. Tekanan itu berat sekali saudara. Seperti tidak ada namanya pengharapan saudara. Ketika menikah itu tambah berat saudara. Menikah bukan berarti hilang namanya persoalan. Tambah berat saudara. Oh, iya saudara, berat sekali, berat. Saya bisa pahami, sedangkan saya belum jadi hamba Tuhan, belum melayani dan lain sebagainya. Sama saya berat lidah saudara. Nggak bisa namanya khotbah, nggak bisa namanya menyaksikan, apalagi namanya kesaksian saja. Aduh, nggak bisa saudara. Karena saya nggak mengalami saudara, belum tahu saudara. Memang nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, saya beritahu begini saudara, proses itu ada saudara. Tapi di mana kita mau menjalani, di situ Tuhan tambahkan saudara. Persoalan tidak akan diangkat begitu orang bilang, saya kepingin cepat Pak, kalau bisa dilalukan segala sesuatu. Tapi saudara akan bisa bercerita. Kalau saudara menjalani sebuah proses, saudara nikmati. Itu yang bisa merubah pikiran kita, saudara. Dan hati kita. Ingat, saudara. Persoalan kita sama. Cuman cara menjalani itu menentukan, saudara. Kalau saudara menjalani penuh dengan keyakinan bersama Tuhan, beban itu berubah, saudara. Memang kelihatannya berat. Memang tetap masih ada. Tetapi makanya Alkitab katakan begini, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut bahaya. Tongkat dan gadamu itu loh yang menyertai aku. Saya dapat hal itu begitu berbeda, saudara. Ketika kita mau menjalani proses hidup, kita akan bisa mengetahui bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Amen. Itu kuncinya, saudara. Nggak akan pernah meninggalkan, saudara. Bangsa Israel ini memang seakan-akan kita lihat bahwa Tuhan meninggalkan, tetapi kenyataannya tidak loh, saudara. Betul ya? Hari ini bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang diberkati. Nah, yang menjadi pesan pagi hari ini, tetap percaya dalam hidup ini. Jalani proses. Percayalah proses itu akan terjadi dan Tuhan menjanjikan indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Jangan putus asa. Amin. Ada Tuhan yang besar. Yang memperhatikan kita, yang menyertai kita. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kasihan Musa itu. Saya kalau baca itu, Musa itu sudah disuruh Tuhan, tapi dia mau, meskipun dia patah lidah, tapi masalahnya ialah pertama Firaun. Masalah yang kedua yaitu bangsanya sendiri. Dan masalah yang ketiga, dia bergumul dengan Tuhan. Nah ini, kita harus menang dari pergumulan. Katakan yes. Tuhanku menyertai aku. Amin. Tuhan menyertai aku.
Jangan keluar dari persoalanmu, cuma datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang menyertai. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Puji Tuhan. Ayo berdoa syafaat singkat jelas pada Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupannya dapat kami nikmati sampai detik ini Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berdoa syafaat pada pagi hari ini, biarlah Kau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami perkatakan, apa yang ada dalam isi hati kami, pikiran kami yang tidak berkenan. Biarlah Kau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapak, buat firman yang sudah hamba-Mu tabur pada pagi hari ini. Biarlah firman itu selalu bertumbuh dalam langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Haryanto yang sudah menabur firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hidupnya lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdiri mewakili bangsa kami Indonesia di hadapan tahta-Mu. Ampuni bangsa kami. Biarlah melalui pengampunan Tuhan tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di Indonesia, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah Indonesia. Engkau akan menyebut tembok Indonesia selamat dan pintu-pintu gerbang Indonesia pujian. Penduduk Indonesia semuanya orang-orang benar. Mereka mewakili negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang Tuhan Yesus tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah Indonesia, terang-Mu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih ya Bapak, Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, rukun, dan damai. Pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah diberikan roh takut akan Allah dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan, semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, keamanan, kerukunan, dan ekonomi kesejahteraan di Indonesia sudah dipulihkan menjadi yang terbaik. COVID-19 beserta varian-varian yang baru sudah berhenti, sudah dihalau, dilenyapkan dari bumi Indonesia. Baik bencana alam, sudah Tuhan Yesus kendalikan dan dipulihkan. Haleluya, kami mengucap syukur buat kesatuan tubuh Kristus interdenominasi. Biar kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung dalam setiap melayani Raja di atas Raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat di gereja Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah serta cintanya tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala Inggawati Wibowo dan semua pengerja-pengerja, semua jemaat di gereja Betani FOG Jombang. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus.
kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani, karena teladan kami dalam melayani adalah Yesus Kristus saja. Amen. Yang selalu membawa jemaat-jemaat bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran dan selalu rindu datang beribadah di setiap ibadah, baik ibadah raya dan Jombang Blessing. Semua penuh dengan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan, penuaian jiwa-jiwa sudah terjadi, penuaian jiwa-jiwa berlibu-ribu laksa sudah terjadi di Gereja Betani FOG Jombang. Tahun kemuliaan dan kelimpahan jasmani dan rohani sudah kami terima. Terima kasih, kami semua sudah menerima berkat pertolongan. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah Tuhan sembuhkan. Amin. Yang terbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat rohnya sudah dibebaskan. Haleluya. Setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang ikut doa pagi live streaming Zoom pada pagi hari ini menerima berkat-berkat Tuhan. Yes. Pemulihan jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Engkau sudah memberikan mujizat-Mu untuk Bapak Surya Supeno, untuk anak Louis, untuk Ibu Dewi, untuk Ibu Shirley, untuk anak Eta, dan lain-lainnya yang belum kami sebut. Terima kasih Engkau sudah menjamahnya. Engkau sudah menerima, sudah menyatakan kesembuhan, sehat, sembuh, mujizat sudah jadi. Begitu juga anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang mengikuti Zoom, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Keluarganya rukun, ada keharmonisan. Keluarganya dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami naikkan. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita. Engkau akan dipimpinnya, terus disertai, melewati apapun juga. Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani. Jadi berkat, memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, saya utara. Utara.